Salam guru hebat, perkenalkan nama saya Rueli Simamura, calon guru penggerak Angkatan 9 Unit Kerja SMK Negeri 2 Dolok Sanggu. Salam hormat Bapak Sujarno Eskom membersamai saya sebagai fasilitator saya dan Ibu Dianita Silaban SPD sebagai pengajar praktik saya. Hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata budaya positif ada 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Salah satunya masuknya budaya luar tanpa adanya filter sehingga sering ditiru oleh anak. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Dengan menanamkan budaya positif pada anak mampu membangun karakter yang lebih positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun sesuai kodrat agamanya dan kodrat zamannya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas. Selain itu juga melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Dolok Sanggung secara langsung di sekolah. Kemudian bersama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Langkah-langkah yang dapat membuat keyakinan kelas. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Langkah kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Yang keempat, buatlah poster atau muat di media sosial keyakinan sekolah kelas Anda. Ribet tuh. Nang masuk TV. Tembak bola nih. Terdekat. Tarik keji. Sebagai tolak ukur, siswa dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran sendiri. Terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter yang berprofil belajar Pancasila. Wujud aksi nyata keyakinan kelas, yaitu kegiatan membentuk kelas melalui kesepakatan kelas, membuat siswa memiliki motivasi intrinsik untuk dapat bertanggung jawab pada keyakinan. Selain itu, menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka terlibat langsung dalam
mengambil keputusan di kelasnya. Kegiatan pembiasaan pada rekan sejawat juga membuat rekan sesama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif. Tapi ini udah jam berapa nih? Kamu nggak tahu ini udah telat kali nih. Kan saya lihat ini ada udah banyak kita terlambat. Iya, tapi ini udah terlambat kali nih. Udah pulang lagi ke sana. Nggak usah lagi masuk karena ini udah lebih 1 jam pelajaran ini kamu datang. Nggak, kamu harus pulang aja. Coba lah tegur kepala sekolah. Nggak boleh. Itu si Rafael kok bisa bebas masuk keluar masuk dia kok terlambat sampai 1 jam. Rafael, kenapa bisa terlambat? Kenapa bisa? Tapi ini udah jam berapa nih? Kamu nggak tahu ini udah telat kali nih. Sekarang sekiranya abang nggak terlambat bangun lupa. Iya, tapi ini udah terlambat kali nih. Udah pulang lagi ke sana. Nggak usah lagi masuk karena ini udah lebih 1 jam pelajaran ini kamu datang. Terlambat selalu. Enggak, kamu harus pulang aja. Mata pelajaran yang lain kan malah selesai. Nggak boleh. Terima kasih ya Rasa sebagai guru. Oke. Kamu nanti coba lah. Kenapa bisa terlambat? Bisa main game. Itu si Rafael kok bisa bebas masuk keluar masuk dia. Tapi ini udah jam berapa nih? Kamu nggak tahu ini udah telat kali nih. Ya, silakanlah masuk ke ruangan nanti. Iya, tapi ini udah terlambat kali nih. Udah pulang lagi ke sana. Nggak usah lagi masuk karena ini udah lebih 1 jam pelajaran ini kamu datang. Ini udah sampai 1 jam ya Wawan. Diingatkannya. Jadi sebelum kita ke restitusi segitiga, dari yang dipaparkan teman-teman kita tadi, mulai dari budaya positif, kebajikan, nilai-nilai kebajikan, dan 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga 5 restitusi kontrol. Nah, inilah yang mencakup semuanya itu. Jadi yang pertama sebagai guru, sesuai dengan paparan teman kita Bu Rusirawan tadi, bahwa filosofi Bapak Ki Hajar pendidikan kita itu, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru itu memang benar-benar harus menuntun anak mencapai kebahagiaannya yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alamnya dan zamannya. Nah, di situ kita sudah paham. Kemudian di restitusi segitiga ini, tolong next Bu. Di situ ada 3 tindakan yang harus kita lakukan untuk mencakup seluruh materi tadi. Bagaimana supaya kita nanti mencapai, kita sebagai guru mampu menjadi manajer pendidikan di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Yang pertama kita stabilkan dulu. Kita tadi sudah dengar kasus-kasus yang sudah dipaparkan oleh teman kita terdahulu, yaitu kita menemui kasus, kenapa kasus ini timbul dalam masalah belajar siswa. Yang pertama kita menstabilkan dulu, menstabilkan identitas anak. Contoh dari kasus, berbuat salah itu lumrah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kalimat-kalimat kita untuk menstabilkan identitas bahwa dia sebagai apa? Sebagai pelajar. Kemudian saya juga pernah melakukannya. Berarti kita juga pernah. Dan anak merespon, oh bukan saya rupanya, bukan hanya saya yang pernah salah.
Ini adalah posisi menstabilkan. Nah, yang berikut adalah Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dari kasus masalah anak. Yang penting di sini adalah kita mencari solusi dari permasalahan anak. Yang berikut adalah kita kuatkan anak itu dengan berkata, kamu berhak merasa begitu. Dari masalah si Saul tadi saya sambung dengan masalah yang Ibu Simatupang bilang, dari masalah si Saul. Kenapa dia bisa terlambat? Nah, kita kuatkan dia bahwa dia berhak merasa begitu. Kemudian, apakah kamu sudah menjadi teman buat dirimu sendiri? Nah, ini mengingatkan dia. Sama seperti yang saya bilang tadi, mengingatkan bahwa disiplin intrinsik itu perlu bagi seseorang. Yang berikut adalah posisi ketiga. Nah, posisi dalam restitusi segitiga tadi, yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa kita mengatakan kalimat-kalimat itu? Yang pertama, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari situ. Contohnya si Saul tadi datang terlambat main game, mungkin lebih buruk dari situ, bahkan sampai nggak datang gitu. Kita mengingatkan bahwasanya si Saul tadi bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kita mengingatkan masih ada dalam dirinya kontrol diri. Nah, kita kuatkan, kita ingatkan dengan menggunakan kalimat tersebut. Kemudian kalimat yang ketiga adalah yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, di situasi tindakan yang salah ini, kita merefresh bahwa sang anak sedang menyadari tindakan yang salah yang dia lakukan. Yang berikut adalah, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita ingatlah tadi 5 kebutuhan dasar tadi, bahwa dia ingin memiliki kebebasan. Nah, di sini kita lihat ada kebutuhan dasarnya. Kemudian yang berikut adalah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, menguatkan bahwa yang dilakukannya itu adalah salah, ada tindakan yang lebih baik. Kita mengingatkan. Nah, dari restitusi yang ketiga ini menanyakan keyakinan ini. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu pertanyaan di bawah ini yang mampu mengembalikan motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya. Maka di sini kita buat kalimat, apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga. Bagaimana tindakannya itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Kesepakatan kelas, apakah selaras dengan tindakannya yang dia lakukan? Maka kita ingatkan dia, kita refresh ingatan dia untuk sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita ciptakan sebelumnya. Karena restitusi ini kita rancang, kita capai untuk mencapai kesepakatan kelas. Nah, yang keempat, kita ingatkan lagi anak, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di kelas. Akibat tindakannya itu kita refresh dia. Kemudian yang belum siap Bunda. Nah, kalimat yang berikut, apa bayangan kita tentang kelas yang kita inginkan atau kelas yang ideal? Saya kedepannya mudah-mudahan sekolah kita ini dapat kita laksanakan semuanya, mulai dari budaya positif, disiplin, kebijakan kelas, kemudian ada kebijakan tadi, kemudian ada 5 kebutuhan dasar, kemudian ada restitusi. Mudah-mudahan sekolah kita ini dapat diterapkan dengan baik